Minta jualin sih, ya nggak ada juga karena nggak ada standarnya bang. Itu loh. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gua di WGM. Oh iya. Kira gue iklan apa itu? Kira gue iklan konten. Itu iklan dicari pembantu rumah tangga. Itu pembantu rumah tangga. Ya kawan-kawan, gue lagi ada di tempat kontes KTI. Jadi ini ada di daerah Jakarta Timur. Ya, lebih tepatnya lagi di daerah Pulau Gadung lah. Jadi seberangnya Pulau Mas itu. Kalau sebelah sana itu Pulau Mas. Sono yang mau ke Kelapa Gading. Nah, ini kita lagi ada di Kayu Putih. Aduh. Jadi Kayu Putih itu masih kecamatannya Pulau Gadung kalau nggak salah tuh. Nah, di sini ada kontes cupang KTI. KTI itu adalah kontes cupang Indonesia. Ya. Standar penilaiannya itu bukan IBC, tapi standar penilaiannya itu KTI, kontes cupang Indonesia. Ya, kalau kawan yang belum tahu tentang KTI, kalau kawan bisa follow aja aku di Instagramnya KTI kontes cupang Indonesia dan juga KTI info. Nah itu kontes cupang yang penilaiannya beda sendiri, beda dari SNI, beda dari BSBC, beda dari IBC. Kita sudah bersama salah satu penyelenggara. Iya. Itu ini penyelenggara ya? Penyelenggara, juri, tukang bikin trofi apalagi be? Apa namanya? Apa be? Taurus ya? Oh ini Aries. Aries. Aries tuh kan. Kok Aries kok kambing? Domba. Oh bukan Taurus yang bawa. Taurus tuh banteng. Oh. Gemini tuh kepiting. Saya nggak hafal kayak gitu. Iya saya juga nggak begitu hafal be, cuman kan pas bikin. Kepiting Cancer. Gemini, oh iya. Gemini itu manusia kembar. Oh iya, Gemini timbangan kadang-kadang. Iya benar-benar. Cancer yang kepiting. Sorry. Kalau Gemini itu manusia kembar. Iya, soalnya gue udah bikin sampai Cancer kan. Iya. Makanya gue kan itu apa namanya? Gemini. Nah, gue menduga itu tubuh gue ini ada kembarannya di mana gitu. Oh. Filosofi ya kan ada timbangan tuh Gemini. Itu Libra. Salah lu. Oh itu Libra. Iya, timbangan tuh Libra. Oke. Nah, itu gue nggak begitu hafal juga. Kalau Gemini itu manusia kembar. Iya, manusia kembar sih. Twin benar. Jadi ini apa nih konsepnya nih, Amindra? Ini Aries. Ya sebenarnya konsepnya kan setahun ini KTI akan coba bikin kontes sebulan sekali paling enggak dengan konsep zodiak lah. Zodiak atau moon series lah kita. Berarti di tahun ini zodiak ya. Karena kan zodiak ya, berarti kan setiap bulan beda-beda dong. Beda dong. Berarti setiap bulan ada kontesnya gitu ya. Setiap bulan ada kontesnya. Mudah-mudahan. Memang zodiak itu ada berapa sih? 12. Oh, ada 12. 12, ya? Makanya setiap bulan beda-beda. Terakhir itu Sagittarius Desember. Enggak, Capricorn. Capricorn Desember ke Januari, Februari, Aquarius. Kalau Desember tuh apa ya? Kalau Sagittarius ya? Sagittarius November ke Desember. Oh iya, kakak gue Desember. Iya. Kenapa lo? Scorpio kayaknya nanti. Enggak lah kayaknya. Leo aja. Mungkin lupa dah kok. Jadi gini ya. Jadi kalau ada yang gini Om. Gimana? Kalau ada yang lahir di bulan ini, gratis satu entry gitu. Boleh juga sih. Misalnya asal bisa menunjukkan kebenaran dia tanggal kan ada KTP kan. Foto boleh. Ya boleh sih. Kalau gua Gemini dong. Kalau gua Gemini kan nggak ikut kontes. Berarti kasih hadiah. Boleh nanti. Lu kan baru kasih tahu zodiak Gemini, nanti kita kasih satu bingkisan gitu kan. Jadi kenapa nih bikin konsep zodiak? Sebenarnya kalau kenapa bikin konsep zodiak? Karena orang paling familiar, orang cukup familiar. Iya dong be, karena kan dari dulu katanya udah bikin konsep bermacam-macam yang kadang orang nggak familiar. Nah kalau bikin kayak gini kan orang cukup familiar be, gitu. Dan udah pasti, pasti di bulan ini konsepnya ini, ya gitu kan kira-kira. Iya nggak mikir lagi dan gua bikin tropinya enak be.
udah ada udah ada ya. ikonnya kan. Iya. Kan selama ini gua kalau bikin trofi, Iya. gua mikirin ikonnya be. Oh, gitu ya? Cupang kan pasti ada, Iya. cuman ikon selain Cupang apa? Iya. Kan gitu. Kamar yang anime-anime kayak gitu ya. Ya, itu kan sesuai tema event. Nah, sekarang kan sesuai zodiak. Misalkan kayak ini trofinya kan domba, ya kan? Berarti 1 tahun ke depan udah ada ya, udah nggak mikir ya. Udah nggak mikir. Iya, Karena iya. kan gua nggak hanya mikir buat ini be. Iya. Kan masih banyak konsep-konsep lain. Jadi secara konsep event mempermudah lah gitu. Dan orang teman-teman yang sesuai zodiaknya mungkin lebih ngoyo untuk gua harus menang karena ya zodiak gua gitu kan. Iya gitu ya. Iya. Bila perlu GC gitu ya. Iya, adalah kecenderungan Iya, gitu iya. gitu. Ada kayak gitu lah, keinginan kayak gitu ada pasti ya. Betul. Wah, kalau gua sampai menang nih, jadi bahan cerita nih. Iya kan, misalkan kayak ada orang yang nggak dia sih zodiaknya, cuman anak gua zodiaknya ini. Oh gitu. Oh, anak gua rezeki nih gitu ya. Iya. Ini ngomong-ngomong apa namanya? Berapa total semua yang masuk nih? Entry 399. 399 entry. 399. Iya. Itu dalam hitungannya dalam hitungan minta itu udah emang segitu apa kedikitan itu? Enggak sih be, kalau sebenarnya target KTI itu selalu sebenarnya 500. 500 ya. Ya cuman kan berkaca sama market pasarnya KTI sendiri secara branding asik ini berat banget. Memang kita baru dapat di 300-400. Sekarang malah lebih bagus, udah 400 stabil. 420 kemarin Pisces pas 20, Aquarius juga Oh, bisa sebenarnya naik udah 430-an. Aquarius pas 20-an. Ini 399. 400 juga lah kita bilang. dengan kelas yang sama tuh. Ya kurang lebih mirip. Jadi ya untuk masa KTI memang segitu dulu dikasihnya. Nanti mungkin ya kalau kan sebenarnya kalau dalam apapun kalau konsisten orang mulai tahu kan beda be sama kontes-kontes terdahulu KTI itu. Iya. Bedanya adalah kita bikin standar sendiri, Iya. kita bikin kelas sendiri, kita coba edukasi juri-juri sendiri, kita coba edukasi teman-teman player gitu. Jadi ya beda sama yang udah pernah ada misalkan IBC. Jadi kan orang udah lebih familiar itu kan. Jadi orang udah nggak kayak perlu begitu belajar. Jadi ya tau lah be orang kan belajar rada ya malas kadang-kadang kan gua ikut yang udah lebih familiar gitu sih. Ya kayak kemarin gua ngeliat ini nih. Gua kemarin tuh sempat berapa hari yang lalu sih ya. Ya. Tapi waktu bulan puasa kemarin gua sempat ngeliat ada orang posting spesifikasi Veltel. Emang itu baru dibikin ya? Baru gue bikin standarnya karena Tapi Veltel udah lama udah ada udah ya? lama selama ini Oh, kan iya. di KTI Iya. Veltel itu standar kita masih mengadaptasi belajarnya dari IBC. Oh iya. Nah cuman kan jelang saya ngejuri dan bikin standar beberapa tahun ini saya ngerasa bahwa sebenarnya kita bikin standar kita pengen cari Veltel yang gimana kan gitu be. Jadi ketika kita cari begitu orang nanti kan akan ngikut gitu karena bagi kita ya kan selama ini kan Veltel ekor kuda gitu jatuh Iya, ya. iya. Nah kenapa kita bikin rilis kayak lilin karena menurut kita tuh yang mewah tuh gitu. Enggak, emang yang mewah begitu kan emang jatuh. Iya, cuman banyaknya kan selama ini Iya. jatuh. Nah, Oh, tapi iya. ya kan akhirnya kan kita berpikir bahwa oh kita mau menegaskan Oh, kembali. menegaskan kembali lebih Bahwa- spesifikasi Betul. banget. Tapi emang kan harus begitu kan. Pengennya Kalau enggak begini berarti nggak ngedok lah. Nah, gitu ya jatuh lah siripnya kita. Tulangannya udah nggak kenceng lah iya, gitu nggak kan. kenceng gitu Ya, jadi Oh, kan kalau jadi yang kenceng begitu ya. ya, Ah. tapi kenapa kita bikin standar Iya. sendiri ya kan kita pengen beda sama IBC. Coba gue pengen tahu nih, emang spesifikasinya apa sih coba? Kalau untuk Spesifikasi PLT itu gimana sih? Gue belum baca banget. Basic deskripsinya Iya. adalah kita pengen cari ikan cupang Veltel Iya. yang ekornya kayak lilin hidup be. Iya. Tapi itu ekornya. tapi dia tegak lurus dengan mulut. Oh, Dalam iya. arti ini mulut nih. Ya mulut Nah, sama ekornya gitu. harus kayak gini lilinnya. Oh, iya, iya, Kan iya. ada juga lilin kayak gini. Ah, iya, iya, Ya kan, iya. tapi kita mau lilinnya begini gitu. Iya, iya. Itu Tapi aja. bukannya PLT kalau ngedok pasti lurus gitu ya? Kalau Enggak ngedok. juga. Ada kalau saya makanya kenapa kita bikin standar karena sering juga kita temukan nggak kayak gitu veltel. Nah, selain itu ada nggak untuk analis dorsal gitu? Ada dong be. Apa? Ya jadi dia intinya tetap harus kayak gini dia kan. Dia harus kencang juga, tegak lurus juga dorsal dengan anal harus mirroring kita bilang harus sama gitu. Itu untuk berarti untuk sementara ini masih warnanya mah masih di open apa aja boleh ya? Warna sebenarnya gini be. Konsep kelas open itu adalah semua ikan dengan misalkan veltel open. Iya. Yang penting veltel bisa main. Nah. Ya dong, Iya, iya. bentuknya veltel main dong. Tetapi ketika kita ketemu ikan veltel multicolor, dia secara warna dinilai secara multicolor. Oh, tetap Dong, ya. betul. Nah, ikan Iya, iya. veltel solid merah, kita Iya. nilai secara merah. Oh. Nggak mungkin nggak kita nilai. Jadi Iya, iya. ketika kita misalkan ketemu bentuk ikan yang sama nih, Be. Iya, iya. 1 2 3 bentuknya sama-sama oke, udah nggak ini.
nggak ada kesalahan. Jadi kita Iya. mencari pembandingnya juara 1, 2 dan 3 dari warna. Oh gitu ya, tetap ya kita tetap Betul. kita ngeluarin apa ya dinilai itunya Betul, gitu ya. Be. Betul. Nah, kayak gitu Bang Indra. Om Indra, berarti ada Ya. kemungkinan nggak nih di KTI ini filenya itu per kelas itu? Ada kemungkinan. Kita tuh Masih selalu belum ya, sampai saat ini belum Iya, ya? kita sebenarnya udah beberapa Hah? kali pernah Soalnya kita bikin. kecampur terus gitu. Kalau pas orang Thailand datang, kita bikin veltel solid, veltel pattern, veltel multi. Oh, kalau ada yang itunya juri-juri itunya. Enggak, orang Thailand kan banyak ikan veltelnya. Oh iya. Jadi pas mereka datang jokinya main di Kom Indonesia, Oh. kita bukakan. Kenapa? Kita nggak pengen juga beradu di satu kelas yang sama. Iya. Itu. Tapi kalau misalkan nggak ada kondisi ikan velvet sendiri di Indonesia nggak begitu banyak. Makanya kita bikin ya udah satu kelas open. Gitu aja ya. Berarti kalau yang kayak apa namanya? Yang kayak gue liat tuh ada yang filter yang Armageddon tuh kayak gitu. Nah, itu dinilai secara Itu kalau kayak gitu bilangnya apa itu? fancy tricolor fit. Oh, itu color fin ya. Karena warna siripnya 3 warna. Iya, iya, iya. Kadang bawa hitam, kadang bawa Tetep merah, ya di kadang tim bawa oranye ya. kategori warnanya Tetep, ya. Be. Enggak bodinya doang enggak gitu ya. Enggak, Oh. tetap. Dan kita bikin standarnya kan. Hmm. Apa sekarang ikan lagi banyak tuh panda, barongsai. Barongsai. Yang belum ada standarnya. Iya. Nah, kita Pak pengen bikin. Cuman kan kita harus merumuskan dulu sebenarnya barongsai yang kita inginkan itu seperti apa. Iya, iya. Nah, nanti ya kita pengen lihat kalau saya yang bikin standar tuh saya researchnya simple sih. Saya lihat ikan-ikan yang diposting teman-teman tuh, oh ini yang gini cakep memang. Menurut saya ya, memang objektivitas, Jadi, tidak iya. subjektif, Be. Menurut saya mewah, oh ya ini barongsai iya. yang saya mau tuh gini. Teman. Tapi balik lagi sesuai dengan nama ya, Be. Misalkan begini, saya ini udah mulai rumusin sih, cuman belum dirilis. Barongsai adalah diambil dari barongsai beneran, Barongsai beneran. warna merah dong banyak Iya, barongsai. merah. Selain warna merah ada warna lain sebenarnya barongsai. Ada. Ada hitam kan, ada kuning segala Tapi macam. kalau kata gue dulu nggak begitu. Iya, tapi kan tetap ada kan. Iya, Nah, iya. sekarang barongsai realnya pada aktivitas manusia banyak warna putihnya. Iya. Nah, jadi nanti kemungkinan kita merumuskan standar itu berarti warna base-nya misalkan harus merah, Nah. dengan warna kedua harus putih, Ya. sampai vektoralnya pun harus Nah, putih. itu benar. Gitu loh. Jadi benar. itu barongsai gitu ya. Iya, iya benar-benar. Nah, ya itu mungkin jadi kayak gitu. tetap merah. Iya. Cuman ada warna di tengah warna lain ya. Iya. Harus putih gitu. Iya. Harus putih atau gold lah kita bilang. Iya. Simpelnya. Terus sekarang balasnya ada 2 macam nih. Apa tuh? Satu yang putih merah begitu. Ah. Satu lagi ada warna ketiganya Orang ketiganya apa? biru ada. Oh, dia dari red koi gitu ya. Iya. Nah, boleh juga gitu. Tapi kan balik lagi, Be, standar itu tidak bisa memfasilitasi semua ikan. Nah, kita pengen ketemu barongsai yang ideal adalah 2 warna. Biru warna ya. Ya, kehadiran warna ketiga merupakan sebuah kesalahan. Kesalahan. Ya, misalkan jumlahnya sedikit, dia cuma kecil aja. Iya, iya. Gitu aja kan simple. Bukan berarti ikan yang ada warna ketiga nggak boleh main. Boleh main, bukan nggak boleh main, boleh. Cuman tidak ya, ada kesalahannya dan harus dipahami. Nggak ada ikan yang sempurna, Be. Iya, iya. Nggak ada ikan yang ideal. Iya kan karena ada apa namanya? Ada macamnya gitu. Jadi yang warna ketiga itu emang dia itu satu lubang warna ketiga gitu. Ada warna ketiganya. Iya, iya. Tapi ada satu lubang yang indukannya 2 warna gitu, 2 warna atau 3 warna. Ya, nah tujuannya sebenarnya bikin standar itu kan, Be, ketika temen-temen kan kalau dalam cupang kan saya belajarnya ya, Be, ya. Kita dari zaman player hobby grade ya kan, Iya. top grade-nya itu Iya, top grade hobby kan. Iya. Nah, kan ada yang com grade. Com grade. Nah, com grade ini yang kayak misalkan kontes kan. Nah, competition grade itu ketika kita bikin standar, ketika teman-teman ngebreed ya kan, berarti dipecahkan jualannya. Oh, ini buat top grade, pet grade, hobby grade. Ini buat com grade. Jadi sebenarnya dengan adanya macam variasi gini, teman-teman bisa jualannya lebih banyak. Channel jualannya lebih banyak. Itu aja sih, Be, kalau yang saya lihat. Gitu. Nah, berarti nanti barongsai ini akan dipatenin itu ya? Kita Kelasnya bikin gitu. standar sendiri. Iya kan? Nah, dari sekarang tidak dari masuk kelas kolektor, kita akan pindah ke kelas utama, ke kelas modern color variation gitu, Be. Jadi semakin lama banyak juga ya kelasnya di KTI ya? Ya sih, sebenarnya tujuan kita punya banyak kelas karena kita ingin memfasilitasi banyak ikan yang ada di beredar di lapangan. Contoh ya, Be, mungkin cuma KTI yang bikin standar koi candy. Koi candy itu cuma koi candy yang kita update terbaru. Koi candy single block. Single block itu kita pengen ikan koi yang satu warna ngeblok di dorsal atau satu warna ngeblok di kaudal. Nah,
terus ada yang double block. Jadi Candy bukan hanya di dorsal aja ya? Iya, udah kita update. Hah? Sekarang bisa di caudal aja Atau ngeblok. di anal aja enggak? Anal nggak, caudal atau dorsal aja. Nah, yang kedua kita punya koi candy double block. Jadi dia ngeblok di dorsal sama caudal. Alasannya kenapa kita bikin, karena banyak yang kita analisa ikan-ikan hobi ini, ya kan? Ikan-ikan hobi ini banyak ikan itu diposting, tapi tidak bisa dijual ke kontes karena nggak ada standarnya, nggak laku. Mau main di mana? Nah, sekarang dengan adanya kayak gitu, teman-teman bisa bilang itu ikan hobi grade, teman-teman bisa bilang itu ikan com grade. Iya, benar. Ya kan nggak bisa hanya sama-sama gue ikan gue com grade. Malah ntar jadi berubah. Iya. Jadi komplit. Iya. Bukan hobi grade kan. Ya, tapi tetap bisa. Kalau orang hobinya suka tapi nggak ngontes, ya hobi grade be. Nah, ketika ikan itu mau dimainin udah ada standarnya. Bukan hanya ngomong ngalor ngidul, ikan gua com grade. Mana? Ada standarnya nggak? Sesuai kan gitu kan. Gitu. Itu berarti nanti ada Double block udah mulai kita pakai di. double block ya. Berarti kalau yang itu standar kan double block gitu ya? Ya. Kalau misalnya cuma satu blok aja, Single block namanya. single block. Oh, beda. Beda standar. Oh, keren jadi satu Enggak, gitu. kita pisah dua standar. Oh, gitu. Jadi ikan-ikan double block dengan single block tetap bisa main. Ya kan, kita kan ikan koi cooper, nemo cooper kita nggak mau ngeblok be, karena bagi kita ikan nemo cooper koi metalik itu yang mewah adalah perpecahan warnanya, apa namanya, balance lah, ya kan. Nah, ikan-ikan yang ngeblok kan nggak bisa main ke nemo cooper koi cooper, makanya kita bikin standar double block. Ya lu ngeblok sekali ya, itu. Terus lama-lama ada lagi. Apa tuh? Three block. Three block. Sampai ke anal-anal. Kalau three block udah bicolor dong be. Enggak dong, kan badannya berwarna. Oh, badannya badannya koi gitu. Bisa juga. Badannya koi gitu. Iya, kan. three block. Iya. Bisa. Badannya koi kan. Ya, koi tricolor. Iya, tricolor. Terus ya ini ngomong-ngomong apa tadi berapa tadi? 399. 399. Nah, dengan harga di kalau Entry sih biasa 90.000 untuk early bird. Biasa kita buka 2-3 minggu sebelum. 125 tuh sampai H-1 bensin nyerahin ikan kontes di on the spot spek go 150.000 be. Gitu. Nah, Bang Indra. Terakhir nih ya. Ya. Ini kan banyak orang yang ngomong kontes sudah mati suri. Kontes Nah, mati ini suri. mumpung ada Om Indra nih penyelenggara nih. Ya. Ini ngomong nih, siapa tuh orangnya nonton nih. Ya. Apa ini? Nggak, sebut aja. Mau kapan ada lagi gitu, sebut. Kita ada setiap berapa. Oke. Ya, nah. Jadi KTI itu Ntar itu Om Indra. Jadi nanti Om Indra sebutin IG-nya juga ya. Oke. Oke, jadi KTI itu sebenarnya paling minim bikin kontes 1 bulan 1 kali. Nah, tapi itu KTI sendiri. Tapi kalau KTI kolaborasi dengan organizer lain, bisa kita bikin event lagi dong. Jadi 2 kali. Nah, yang pertama KTI bikin sendiri kayak sekarang nih. Nah, 2 minggu lagi tanggal 3 sampai 5 Mei, KTI bikin sendiri. Tanggal 17 Mei sampai tanggal 19 Mei, KTI bikin sama Anwar Betalin. Iya. Sama Multiverse, gabungan lah sama teman-teman sama One Beta Junior. Ya kita gabung-gabung. Nah, setelah itu sebulannya lagi setelah Wandering Indonesia, KTI bikin sendiri lagi yang Gemini. Nah, setelah itu KTI bikin sendiri lagi yang Cancer. Iya. Setelah itu bikin Wandering lagi yang bareng ABR. Tuh adalah Iya, jadi sebenarnya KTI itu paling enggak bikin kontes tuh sebulan sekali. Nah, ya paling gampangnya teman-teman, kok kontes mati suri? Kontes tidak serame dulu seperti pandemi, di tiap kota di mana-mana ada. Nah, tapi sekarang kontes ada, bukan tidak ada. Jadi konteksnya adalah teman-teman bisa mempersiapkan ikannya lebih matang. Karena kontesnya berjarak 2 minggu, seminggu, 2 minggu, seminggu gitu ya. Nah, yang jadi soal adalah teman-teman tidak dapat informasinya. Nah, berarti itu. kurang mendapat informasi, kurang mencari informasi, berarti kurang bergaul. Iya dong, Be. Ya kalau misalnya kita gaul sama teman-teman kontes kan pasti kita dapat infonya. Ya minimal kalau misalnya nggak gaul sama teman-teman kontes, pengen ikut kontes ya follow kti.info gitu. KTI.info tuh. Iya, di situ ada Pak. Itu kurang pergaulan yang komen ya. Di situ ada standar, ada jadwal, apalagi. Mau kan yang paling soal itu orang baru tuh takut, Be. Gue pengen nyoba kontes, cuma gue nggak ngerti ikan gue mau main di mana, ya kan? Terus gue nggak tahu kontes itu bisa nggak gue anterin ikan gue sendiri. Kalau gue tinggalnya di Papua, gimana gue ngirim ikannya kontesnya di Jakarta? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering, Be. Semua ada solusinya asal mau bertanya. Simpelnya DM aja KTI pasti dijawab. KTI info tadi ya? Iya. KTI.info ya? KTI.info. Nah, itu. Emang dijawab tuh? Udah pasti dijawab. Kebetulan saya yang handle. Kadang-kadang orangnya, Om, ikan saya nih boleh main kontes nggak sih?
Saya lihat ya, Be. Oh iya, ini bisa Om, main ke kelas misalkan koi. Ini main ke fancy candy, ini main ke bicolor Om. Kadang-kadang orang hobi kan cuma taunya blue rim, Be. Iya. Tapi nggak tahu blue rim itu bisa butterfly, bisa bicolor. Nah, itu mungkin teman-teman kirimin foto atau video ikan. Iya. Om, ikan saya main di mana? Main ke butterfly atau bicolor. Kadang-kadang Be, ikannya menurut saya kurang pas untuk kontes. Saya bilang, Om, coba cari ikan lain karena rugi pembayar entry. Kalau misalkan potensi untuk menangnya pun sulit. Iya. Jadi saya sering gitu, coba cari ikan lain, Om. Cari ikan lain. Malah Iya. bagus itu dapat apa? Dapat pengertian lah. Iya, jadi orang belajar, Be. Belajar gitu. Gitu. Oh ya, juri siapa aja dong? Jurinya saya hari ini ada 3. Saya sebagai head judge, Pak Edi Sudraja, sama Bang Ronaldo. Orang Jakarta semua dia. Jakarta semua lokal, Be. Konteksnya kita bikin kecil ya, lokalan aja, Be. Oke lah Bang Ida, terima kasih banget ya. Thank you ya, Be. Saya Udah. mau lihat-lihat ikan dulu. Siap. Makasih ya Bang Ida, sukses selalu. Thank you, Be. Oke, kawan-kawan. Kasihnya trofi yang itu. Udah tadi.